Baik, Bang Arni dan saudara-saudara sekalian, saya tadi berharap ini adalah exercise dan pendidikan yang bagus buat masyarakat. Nggak taunya kita cuma dikasih ngibul aja. Jadi saya pikir sia-sia saya dari tadi menyimak dan berpikir gitu ya. Tapi saya perlu ingatkan pada kita semua bahwa memang betul dunia ini dari awal sudah diciptakan dengan kebohongan. Itu betul kok ya. Bagaimana itu strategi iblis itu, hoax itu strategi iblis mau dipertahankan. Coba bayangkan bagaimana kita belajar itu Nabi Adam diusir, ya, ya sudah diperintahkan dilarang makan buah kuldi. Kalau dalam Bible tuh apel itu satu pohon itu dilarang itu. Tapi iblis yang merasa lebih kuasa dari manusia itu kemudian membujuk dan membohongi Adam sampai Adam terusir, ya. Tidak bisa lewat Adam, istrinya dulu digoda karena dia merasa diciptakan dari api. Dia merasa lebih kuasa. Itu awal. Jadi bagaimana kebohongan sudah diciptakan. Kemudian kitab suci kan juga bicara akhirnya akan ada apa? Ada Dajjal itu. Dajjal itu apa? Itu kan yang pura-pura baik kan. Jadi apa yang baik bagi manusia itu adalah neraka bagi Tuhan itu. Itu neraka, kita pikir itu baik, itu bagus, hebat begitu. Bebas kita, bebas sebebas-bebasnya. Individualisme dan sebagainya. Tapi akibatnya apa? Mari kita lihat bagaimana strategi iblis sedang memporak-porandakan dunia hari ini. Ini kan sekarang berkembang jadi teknologi. Ini juga ada masalah kompetensi dalam memahami karena kita tidak memahami itu. Mungkin juga bahasa Inggrisnya kacau. Ya, kalau kita baca benar-benar kita buka ini. Makanya jangan buka Google bahasa Indonesia. Harus juga pakai yang cari bahasa Inggris sehingga muncul hoaxnya itu yang jelas gitu. Kamus bahasa Indonesia memang KBBI itu mengatakan hoax itu adalah berita bohong. Tapi kalau kita telusurin lagi kamus dalam sains, itu jelas sekali kok. Itu adalah kebohongan yang dibuat. Kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat. Tujuannya jahat ini. Jadi kita jangan berpikir itu alami, wah itu adalah lucu-lucuan. Bukan, itu ada tujuannya kok. Ada orang sakit hati, ada orang yang tidak dapat tempat, ada orang yang terpinggirkan, ada orang yang tidak dapat bagian, ada orang yang dibayar. Jangan lupa, ada yang memelihara kok ini. Ada yang memelihara. Contoh, apa yang terjadi di Inggris? Masyarakat di Inggris itu diracuni dengan hoax bahwa kalau ikut dalam Uni Eropa, setiap minggu mereka akan mengeluarkan 50 juta pound sterling untuk membiayai para pengungsi dan lain sebagainya. Dengan bergabung ke Uni Eropa. Maka strateginya adalah keluar dari keluar dari Uni Eropa, yaitu Brexit. Akhirnya masyarakat sana terutama orang-orang tua ini kan berpikir pensiunnya ke depan. Memikir bagaimana, ya sudah dalam pemungutan suara mereka keluar. Dan diputuskan. Saudara-saudara, hari-hari ini di Inggris itu sedang diancam ketakutan kerusuhan sosial yang besar. Karena ternyata dengan memilih Brexit itu 350 juta pound sterling per minggu tidak berhasil kembali. Tetap keluar. Ya. Dan kalau nanti keluar dari Uni Eropa, dampaknya lebih besar lagi. Kaum muda sekarang sudah keluar, industri keluar dari Inggris, dan kemudian menjadikan Inggris ini adalah negara yang lumpuh ekonominya. Dan begitulah mereka yang ingin berkuasa selalu melemparkan hoax kan dengan tujuan. Dan apakah itu dibayar oleh dari dalam negeri? Ini ada kaki tangan juga, ini kan cyber war, Bang Garni. Beberapa kajian menunjukkan apa yang terjadi sekarang di Inggris, ini sekarang sedang dicoba juga di Italia. Kebetulan Italia ekonominya tidak perform. Menunjukkan sedang resesi di Italia. Sedang dicoba juga di Prancis, di negara-negara liberal ini. Saudara-saudara, apa yang terjadi kemudian dibaca oleh para ahli. Saya kebetulan 3 bulan yang lalu menghadiri diundang dalam Peter Drucker Forum di Austria. Ketemulah kami dengan Charles Handy, Gary Hamel, dan berbagai pakar dan sebagainya. Tema yang kami bahas itu adalah how to fix up the world. Bagaimana ini dampak teknologi. Ini kan sekarang hoax itu bukan bohongan biasa. Ini sudah didesain dengan teknologi, pakai algoritma pula. Yang tidak ada hatinya. Tidak ada hatinya itu algoritma. Yang sudah jadi korban adalah dalam fintech yang dari luar itu.
Nah, apa yang terjadi dibaca semua oleh para ahli, ternyata ini digerakkan oleh salah satu negara yang merasa terancam dengan kekuatan NATO. NATO selalu mengganggu negara ini. Ya, oleh karena itulah mereka bergerak dari satu negara ke negara lainnya, mempengaruhi negara-negara kuat. Kita ini negara kuat. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini setengah dari penduduk dunia tahun 2019 ini melakukan begitu. Indonesia, India, dan Nigeria. Ya, jadi besar dampaknya. Ini digerakkan. Bang Karni tadi kalau dibicarakan pers, menarik ini pers. Referensi kita pers yang kemarin. Ya, pers yang kemarin. Sekarang kita tahu media cetak itu turun semua. Ya, televisi sekarang Bang Karni ini kuat karena medsosnya. Kita lihat bagaimana streamingnya, kekuatannya. Dewan Pers mengumumkan data tahun 2017. Ternyata media online ada 43.000 media online. Tahu berapa yang profesional Bang Karni? Hanya 4%. Jadi hanya 168 dari media online itu yang didukung oleh orang-orang profesional. Apa poin saya? Setiap zaman itu harus diperbaiki Bang Karni. Ada teknologi, ada kejadian, ada omongan-omongan seperti ini, ada perilaku-perilaku terbaru. Ini kan ditonton orang dan menimbulkan perilaku-perilaku dan menimbulkan nanti dampak-dampak tertentu. Kemudian kita lihat lagi, dulu Dewan Pers itu, terus kemudian ada undang-undang pers kan. Pers mengatur, ada gatekeepernya, ada kode etiknya. Bang Karni ini ngomong juga ada kode etiknya. Tidak bisa sembarangan. Kita semua tahu ada caranya. Tapi kan sekarang dengan kebebasan, ketika kebebasan terjadi, bandulnya, ini kan kebebasan seperti apa yang kita inginkan. Tentu harus dengan tanggung jawab. Kita punya Pancasila. Bagaimana persatuan ini kita tegakkan? Tadi kita bicara permulaan ada social capital, moda sosial. Moda sosial itu perekat kita. Sehingga jadilah Indonesia ini. Tapi kalau kita kemudian jadinya bertengkar satu sama lain, nggak ada lagi Bang Karni. Yang terjadi adalah kita akan tinggal kembali di dalam gua-gua, bukan lagi menjadi suatu bangsa yang bersatu, tetapi adalah tribes, suku-suku yang kecil-kecil karena perbuatan dari 1-2 orang yang barangkali diuntungkan dan mendapatkan kesempatan, dan barangkali juga karena dia tidak pandai, karena dia tidak cermat membaca referensi-referensi ke depan. Kita selalu mengacu pada masa lalu, kita berpikir yang masa lalu itu adalah selalu benar, dan kemudian kita tidak melihat apa yang harus kita hadapi di masa depan, kemudian kita terperangkap, dan akhirnya kemudian kita menyesali. Persis seperti Nabi Adam, yang sesal kemudian, tapi tidak berguna. Kami menjadi kaum yang merugi. Dan seperti itulah yang terjadi sekarang di Inggris. Masyarakat cemas apa yang akan terjadi ke depan. Karena masyarakat sekarang menyaksikan pabrik-pabrik luar, tidak mau lagi tinggal di Inggris, tapi berpindah ke negara-negara lain. Tidak ada gunanya lagi tinggal di sana. Ya, nah mudah-mudahan ini tidak terjadi hal seperti ini. Kalau saya sih berpikir ke depan kita harus menata kembali. Kita harus menata kembali. Demokrasi itu ada baiknya, tapi juga ada racun demokrasi. Ada hal-hal yang kurang, mari kita perbaiki. Jadi kalau saya dengarkan semua ini wacana, saya memuji Bang Karni hari ini. Ya, saya belajar dari para ahli hukum, dari penegak hukum, ya, dari segala macam pihak, dan barangkali dari sini kita beranjak, kita melihat lagi ke depan. Apa yang harus kita perbaiki dari segala persoalan-persoalan yang kita hadapi pada hari ini dengan munculnya teknologi tadi. Karena ini adalah masalah disrupsi teknologi. Makasih Bang Karni. Terima kasih.